Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saya ingin memberikan suatu renungan dan kesaksian saya pribadi bahwa Tuhan sudah menolong saya. Beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, Tuhan memanggil anak saya satu-satunya. Dalam hidup ini merasa kehilangan sosok seorang anak dalam keluarga. Tentunya semua keluarga mengimpikan kehadiran seorang anak. Saya mengimpikan kehidupan yang diberkati Tuhan secara materi. Bahkan mengimpikan kehidupan yang diberkati dalam keluarga yang memiliki anak. Impian itu ingin segera dicapai. Namun berjalannya waktu ketika saya memilih seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup saya, dan akhirnya kami menikah dan kami dikaruniai seorang anak. Seorang anak pertama yaitu anak perempuan. Nah, tentunya dalam berjalannya waktu kami mendidik anak itu, kami membesarkan anak itu sampai dia bisa sekolah di TK. Namun waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin bagi kami manusia itu bukan suatu yang terbaik, namun kami sebagai hamba Tuhan, kami selalu berserah apa yang Tuhan buat itu baik. Ketika dalam usia yang ke-6 tahun 5 bulan 3 hari, anak saya mengalami sakit dan perawatan hanya 3 hari di rumah sakit, dan setelah itu meninggal. Tuhan memanggil dia dalam usia yang sangat muda, masih anak-anak. Tapi itulah, dalam hidup saya punya pengharapan ketika saya hidup di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Sekalipun saya kehilangan seorang anak, ya saya anggap itu adalah merupakan satu harta yang mahal dalam keluarga saya. Tapi saya hanya berkata bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Impian siapapun, khususnya yang sudah berkeluarga, pasti merindukan, mengimpikan sosok seorang anak. Kadang dalam pikiran saya sempat terpikir, kenapa itu harus terjadi dalam hidup saya ketika anak yang kami sayangi, kami cintai, dipanggil Tuhan. Tapi itu hanya pikiran sesaat. Kami berusaha untuk mengendalikan pikiran kami tetap berserah kepada Tuhan. Yang menjadi keraguan dalam hidup saya yaitu iri hati. Saya membaca satu ayat di dalam Alkitab, Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-17. Firman Allah berkata begini, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Saya merenungi ayat ini, apa maksud dari ayat ini? Kadang kita berpikir begini, kenapa kita yang sudah setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, Tuhan ambil anak. Bahkan mungkin berbeda-beda ujian dalam hidup kita. Mungkin ketika kita berusaha, akhirnya kita bangkrut. Padahal mau dipikir kita orang-orang yang setia. Dibandingkan dengan mereka-mereka, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak pernah setia beribadah, kok keluarga mereka baik-baik saja, sehat. Kehidupan mereka memiliki harta, kehidupan yang bahagia. Menurut pandangan dunia, mereka memiliki harta yang melimpah, yang bisa membuat mereka bahagia. Kadang timbul iri hati seperti itu. Ketika saya membaca ayat ini, saya menjadi takut. Jangan sampai saya timbul iri hati. Jadi lewat renungan saat ini, saya ingin memberikan satu motivasi bagi kita semua, kata-kata ajakan. Jangan pernah
membuat satu pandangan hidup tentang kebahagiaan dari sisi ketika kita melimpah materi, keluarga yang sejahtera. Sekalipun mungkin kita belum memiliki harta yang melimpah, mungkin kita sudah berkeluarga, sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, mungkin kita tidak memiliki anak, belum memiliki keturunan. Tapi percayalah, sekalipun itu terjadi dalam hidup kita, hal itu bukan menjadi satu ukuran bahwa kita orang-orang dipilih atau tidak oleh Tuhan. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ayub dalam hidupnya, dia memiliki kelimpahan harta, anak-anak, tapi semua harta yang dia miliki, keluarga yang dia miliki, habis. Dan dia mendapat penderitaan. Namun kita melihat dari perjalanan hidupnya dalam Ayub pasal yang terakhir, di situ menjelaskan ketika Ayub bisa melewati semua, dia juga diberkati 2 kali lipat. Oleh sebab itu marilah kita tetap setia kepada Tuhan, jangan iri kepada orang-orang berdosa. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Jangan kita berkata, oh Tuhan, kenapa saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, saya sudah setia, tapi saya belum memiliki harta yang melimpah, saya belum memiliki keluarga yang sejahtera. Ketika saya kehilangan seorang anak, saya merasa itu bukan akhir dari segala-galanya. Bukan berarti pengharapan saya hilang. Justru saya percaya bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan saya pribadi, keluarga. Oleh sebab itu, saya tetap mau takut akan Tuhan dan mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, bahkan mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Mari takut akan Tuhan. Haleluya. Amin.